Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 55. Nama Rahma Yunarsi, STB 4351, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengembalian kerugian keuangan negara di luar peradilan. Tidak selalu pengembalian kerugian negara dilakukan melalui pengadilan negeri dalam lingkungan peradilan umum, pengadilan tindak pidana korupsi, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berupa tuntutan ganti kerugian yang berkaitan dengan keuangan negara yang dikategorikan sebagai suatu kerugian negara, merupakan istilah ketika pengembalian kerugian keuangan negara di luar peradilan dilakukan. Berikut merupakan video paparan materi yang akan saya tampilkan. Baiklah, setelah pengantar tentang materi pengembalian kerugian keuangan negara di luar peradilan, berikut adalah sub-sub bagian yang akan kita bahas pada materi berikut ini. Ini merupakan profil dari saya. Ini merupakan sub bagian yang akan kita bahas pada materi pengembalian kerugian keuangan negara di luar peradilan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua yaitu ada definisi, yang ketiga yaitu ada dasar hukum, dan yang keempat ada tuntutan ganti kerugian. Pertama yaitu pendahuluan. Sebelum melanjutkan materi pengembalian kerugian keuangan negara di luar peradilan, maka kita harus mengetahui apa itu kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya uang atau barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum karena dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Berikut ini merupakan faktor penyebab kerugian negara. Yang pertama, terdapat pengadaan barang-barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang sewajarnya. Yang kedua, yaitu terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar utang semakin besar. Yang ketiga, yaitu piutang negara berkurang secara tidak wajar, dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara. Yang keempat, yaitu kerugian negara dapat terjadi kalau aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan. Yang kelima yaitu memperbesar biaya instansi dan perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik karena pemborosan maupun dengan cara lain, seperti membuat biaya fiktif dengan biaya yang diperbesar. Keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil. Yang terakhir yaitu hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan yang sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa definisi dalam materi ini. Yang pertama yaitu pengertian ganti rugi menurut pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Badan Pemeriksaan Keuangan, yaitu sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara oleh seseorang yang telah merugikan keuangan negara. Yang kedua yaitu ada definisi tuntutan ganti kerugian, merupakan prosedur untuk melaksanakan ganti kerugian oleh pejabat yang diberi wewenang untuk membebani kewajiban bagi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Selanjutnya, ini merupakan beberapa dasar hukum dari pengembalian kerugian keuangan negara di luar peradilan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 35. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara pada pasal 59, pasal 60, pasal 62, pasal 63, pasal 64, pasal 65, pasal 66, dan pasal 67. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yaitu berada pada pasal 22 dan 23. Dan yang keempat yaitu Undang-Undang Badan Pemeriksaan Keuangan
pada pasal 10. Selanjutnya, kita akan membahas tuntutan ganti kerugian. Tuntutan ganti kerugian terjadi ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak benar. Negara wajib dikenakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukannya, dengan tujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan dikembalikan pada keadaan semula, sehingga digunakan kembali dalam mencapai tujuan negara. Ada dua prinsip tuntutan ganti kerugian. Yang pertama yaitu pihak yang menjatuhkan sanksi. Yang kedua yaitu pihak yang dikenakan sanksi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana tuntutan ganti rugi kepada bendahara. Yang pertama, ketika ada kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh bendahara, kerugian itu tidak boleh dipetieskan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Selanjutnya, kerugian keuangan negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung. Atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri, pimpinan lembaga pemerintahan dan kementerian negara, atau pimpinan lembaga negara yang berkompeten untuk itu. Penyampaian kerugian keuangan negara merupakan kewajiban yang melekat pada jabatan yang dibangku oleh atasan langsung atau kepala kantor tersebut. Atasan melaporkan kepada Badan Pemeriksaan paling lambat 7 hari. Tuntutan ganti kerugian berada dalam kewenangan Badan Pemeriksaan Keuangan. Proses tuntutan ganti rugi yaitu kewajiban bendahara membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak. Selanjutnya, jika bendahara tidak mau membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak, maka BPK berhak untuk menegurnya dengan cara diterbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Setelah diketahui ada kekurangan kas atau barang dalam persediaan yang merugikan negara, atau jika memang benar terjadi adanya kerugian yang disebabkan oleh bendahara, maka Badan Pemeriksaan Keuangan menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara. Ketika dipandang bahwa surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara tidak sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan fakta hukum, bendahara berhak mengajukan keberatan atau pembelaan diri. Selanjutnya, jangka waktu pengajuan keberatan adalah 4 hari kerja setelah diterima surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara. Jika bendahara tidak mengajukan keberatan atau tertolak keberatan yang telah diajukan, Badan Pemeriksaan Keuangan berwenang menerbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara kepada bendahara. Bendahara yang menerima surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara wajib melakukan penyelesaian ganti kerugian yang dialami oleh negara berdasarkan tata cara penyelesaian. Tata cara penggantian kerugian negara diberlakukan pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseorangan yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Selanjutnya, setelah membayar ganti kerugian yang dibebankan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan, bendahara itu dapat pula dikenakan sanksi administratif dari Presiden. Yang kedua yaitu ada tuntutan ganti kerugian kepada pegawai negeri bukan bendahara. Pengelolaan keuangan negara tidak selalu dilakukan oleh bendahara. Kadangkala pengelolaan negara dilakukan oleh seseorang dalam kedudukan sebagai pegawai negara, tetapi bukan merupakan bendahara. Semua alur tuntutan ganti kerugian sama dengan proses ganti kerugian oleh bendahara. Hanya saja, kewajiban mengganti kerugian negara merupakan perwujudan dari tanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam penggunaan pegawai negeri bukan bendahara. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tuntutan ganti kerugian kepada pejabat lain. Pejabat lain tersebut yang terbukti melakukan perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum atau melalaikan kewajibannya, segera dimintakan membuat tanggung jawab mutlak. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian kepada pejabat lain merupakan tanggung jawab pimpinan lembaga yang membawai dan Badan Pemeriksaan Keuangan hanya sekedar melakukan pemantauan untuk itu. Ketika tidak berhasil dilakukan oleh pimpinan,
lembaga tersebut, Presiden berwenang mengambil alih penyelesaian ganti kerugian keuangan negara tersebut. Jadi, pada tuntutan ganti kerugian kepada pejabat lain ini, yang membedakannya yaitu hanya penyelesaiannya, yaitu merupakan tanggung jawab dari pimpinan lembaga yang membawahi kepala pejabat lain tersebut. Selanjutnya, pembebasan tuntutan ganti rugi keuangan negara. Bendaharawan, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain dapat dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian negara tak kala persyaratannya untuk itu dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak negara dinyatakan kadaluarsa dalam jangka waktu 5 tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut, tidak melakukan penuntutan ganti kerugian. Yang kedua, hak negara dinyatakan kadaluarsa apabila dalam waktu 8 tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan. Yang ketiga yaitu hak negara dinyatakan hapus ketika tidak disampaikan oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara kepada pengampu bendahara dan pegawai negeri. Terima kasih. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.